Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karamayanti. Di sini saya dapat pembagian penjelasan modul tentang supply chain management. Dan saya dan teman-teman saya yaitu untuk modul supply chain management itu ada saya, ada Yuda, dan ada Dwi. Nah, pada modul ini kita telah menambahkan modul supply chain management. Di sini ada modul yang sudah kita tambahkan, ada sales, ada purchase, ada inventory, ada manufacturing. Nah, itu ada modul-modul yang ada di SCM itu sendiri. Dan ini manufacturing order itu ada dibuat berdasarkan produk apa yang ingin dibuat, terus bill of materialnya apa saja ini bisa dibuat, dan nanti bills of materialsnya itu bisa dibuat dan diajukan apa aja produknya misalnya, terus kita referensinya seperti apa produk di manufacturing sendiri. Terus indeks inventory, di inventory itu di inventory itu ada beberapa produk yang bisa kita tambahkan. Ada produk Cimory sendiri itu ada sweet yogurt, ada susu, dan yogurt drink. Di sini kita buat, produknya kita tambah produknya apa, misal yogurt Cimory. Nah, ini kita sesuaikan produk type-nya, terus kategorinya bisa dijadiin apa, ada susu, ada yogurt, segala macam. Cimory itu kan yogurt, jadi kategorinya yogurt, dan harganya can be sold, can be purchased. Terus vendorsnya apa, jadi kita bisa menyesuaikan aja. Kita memiliki beberapa vendor, bahan dasarnya tuh didapat dari mana. Ini inventory itu caranya gimana, kita bisa buat lagi make to order ketika ada barang, kita ada pesanan atau kita beli, atau manufaktur atau diolah jadi bahan. Ini invoice-nya, ada receivable, ada payables. Customer tax-nya sesuai dengan keadaan tempatnya juga bisa kita sesuaikan. Ada notes-nya apa aja yang bisa kita beritahukan. Barcode-nya bisa kita sesuaikan, bisa digunakan sesuai dengan kita bisa update. Ini kan di save, ketika kita save dia bakal akan tersimpan on hand. Ini ketika ada di inventory kita tuh ada berapa, ada forecastnya, ketika ada berapa yang kita buat, order berapa kali, bill of manufacture atau more atau banyak, ada purchase, segala macam, ada aktif. Nah, ini kita update, kita quantity-nya. Nah, kalau misal belum ada quantity on hand, kita bisa cek dulu yogurt Cimory itu ada berapa. Kalau emang udah ada, dia bakal otomatis. Jika belum ada, akan kita buat dulu. Harus maksudnya nanti kita masukin berapa. Buat aja kita ada 10 quantity ya, terus kita apply. Terus kita di sini kita update quantity
segala macam, terus kita update, terus di ordering, kita pesan lagi itu apa namanya, produknya apa, misalnya yogurt Cimory tadi ya, terus minimum kuantitinya berapa bisa diatur, purchase, terus inventory, nah ini inventory adjustment yang sudah divalidasi yogurt Cimory tadi, perpindahannya kan kita punya partner nih, ada apa aja nih, misalnya supply barang misalnya di Alfamart, terus service dokumennya berapa, terus produknya apa yang mau kita supply ke Alfamart tadi, susu nih misalnya misalnya 10 divalidasi, di sini presentasinya apa dulu untuk manufacturing delivery order atau apa, terus nah ini ada langsung masuk statusnya apa, ready apa enggak, barang susu tadi itu ready, tinggal di update aja lagi, selanjutannya tinggal di update statusnya, bisa dan bisa disesuaikan sama kondisi. Ketika kita print seperti invoice tadi, nah di modul aja ya, terus kita coba kita buka dulu gimana. Nah ini barang yang dikirim ke customer address Alfamart segala macam, ini bakal didetailkan lagi apabila kita alamatnya itu tadi, alamat di customer tadi kita detailkan, misalnya nomor telepon, email. Nah ketika alamatnya lebih detail dan kita isi dengan rapi. Produk di reporting tadi bisa di print juga sih, di print, purchase, kita bisa ngajuin quotationnya, vendornya siapa bisa disesuaikan, vendor reference-nya apa, purchase agreement-nya apa, produknya apa, misalnya susu yang mau kita ajuin, totalnya berapa, unit price-nya ada berapa, anggap aja 1 ya. Nah, terus confirm order, kita order, terus purchase order yang masuk ke purchase order. Jika memang produknya udah diterima, ini saya purchase order by email, nanti draftnya bakal dikirim ke via email ke perusahaan tadi, nanti dia otomatis. Dan pihak Cimory sendiri ketika mengirimkan email itu draftnya langsung dibuat udah sendiri, jadi kayak lebih otomatis, kita bisa receive dan kita print dulu invoice-nya lagi.
Terus invoice-nya, barcode-nya segala macam itu yang telah diterima. Itu kita bisa validasi. Oke, statusnya berubah, jumlah barang on hand yang bertambah. Ini langsung pindah ke transfer tadi apa aja, terus langsung nambah ke transfer. Terus purchase agreement, nah ini sesuai dengan ini udah ada segala macam. Item bills-nya lagi, statusnya request purchase item bills. Nah, diselesaikan aja vendor bills-nya masuk ke AC. Terus agreement tadi, kita menu create, kita create, validate, kemudian ini vendors. Nah ini status ini apa yang keluarin, apa yang kita purchase tadi dari vendor bakal keluar segala macam, ada shipment, pengiriman, dan ketika udah kelar di unlock. Kemudian vendor bills tadi udah statusnya udah dibayar. Pindah ke sales, di sales di sini ada customer, terus ada sales ordernya apa bisa dibuat, customernya siapa, terus sales order yang mau dikirim ke customer siapa aja. Misalnya Cimory dia fresh milk, udah itu jumlahnya 1000, confirm salah aja, udah kita confirm. Nah, kita send by email invoice-nya ke Alfamart tadi melalui email, maksudnya Cimory Daily Shop. Kita kirim, jika udah ada itu udah save. Tadi kan dari minta karena nggak ada kontaknya kan, ini file yang akan dikirim kalau mau dilihat. Nah ini kita kirim. Ketika mau dibuat tinggal create invoice. Invoice yang dibuat itu nah ini invoice-nya
udah selesai ya, jadi pembayaran. Statusnya dari draft menjadi open dan register payment. Kalau belum berubah gitu ya, dari open pembayarannya via bank, validate, jadi berubah jadi open. Nah, invoice-nya bisa di print. Sales order selesai, customer kita. Nanti ini bakal berlanjut ke modul AC. Dapat $1.000 dari customer Cimory Daily Shop. Order upsell, ada fitur, ada invoice, ada katalog products, sales reporting. Bisa dianalisa penjualannya. Di sini ada sales, kemudian ini juga berdasarkan, ini bisa juga dianalisis di bagian di sini. Mungkin sekian dari modul supply chain management. Lebih kurang saya mohon maaf, mewakili kelompok NSIS. Saya Ika Ramadjati Tambunan. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernando Wiranata, itu perwakilan dari kelompok NSIS. Di sini saya sebagai salah satu perwakilan dari kelompok NSIS yang kebagian job desk untuk menyelesaikan modul SCM, melakukan konfigurasi berdasarkan data yang telah kita berikan sebelum UTS tentang konfigurasi yang akan dilaksanakan di PT Cimory. Nah, pada video kali ini saya diberi kesempatan oleh teman-teman di NSIS untuk menjelaskan modul accounting, yang mana di kelompok NSIS sendiri modul-modul yang akan digunakan di PT Cimory yaitu modul accounting dan supply chain management. Dan modul accounting sendiri itu dihandle oleh 3 orang, saya sendiri, dan ada teman saya Sabil, dan rekan saya satu lagi Jesse atau Pablo. Dan di video di SCM nanti, supply chain management, itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya dari NSIS sendiri, yaitu ada Ika, Dwi, dan Yuda. Nah, pada kali ini saya menggunakan, kita dari kelompok NSIS menggunakan Udu versi 11. Dalam penggunaannya, yaitu di sini kita telah mendownload sih sebelumnya modul supply chain management dan modul accounting finance. Kita download custom ke Udu karena Udu versi 11 itu tidak menyediakan modul supply chain management dan modul accounting secara langsung. Jadi kita menambahkan modul supply chain management dan modul accounting di sini. Nah, langsung ini tampilan dari Udu sendiri, dan ini kita udah edit data perusahaannya itu Cimory tadi, ini logonya. Dan di sini kita akan membuat ini udah ada beberapa data untuk customer invoice yang di sini. Nah, ini customer invoice tadi. Nah, ini ada beberapa customer yang kita miliki, itu Giant dan Alfamart. Dan daftar customernya di sini yaitu ada Alfamart, Cimory Daily Shop, Cimory Milk Plus, dan lain-lain. Dan ini bisa ditambah dan diimpor juga sesuai dengan kebutuhan.
Impornya bisa berdasarkan file yang ada di laptop segala macam. Bisa diimpor berupa Excel ya filenya. Kemudian ini produk yang dijual, dan ini ada juga produk yang berasal dari vendor. Dan di sini di payments juga ketika kita telah membuat invoice, nah maka akan sampai ke payment nanti ya. Kemudian di sini ada dashboardnya juga. Dashboardnya ada apa aja? Nah di sini ada customer invoice, nanti kita buat vendor bills juga sama bank. Dan ini cash. Ini metode pembayarannya dua ini. Dan ini customer invoice dan vendor bills-nya berdasarkan pembelian barang atau kita supply barang. Nah, pertama ketika kita mau membuat customer invoice, itu bisa di-create tadi customer invoice, create. Nah, kita pilih customernya. Pilih customernya apa? Alfamart, Cimory Daily Shop, Cimory Milk Plus, Giant, Gria, Hypermart segala macam. Dan mungkin kita bisa ambil Indomaret. Dan payment term itu bisa 15, 30, dan teman-teman juga bisa langsung di sini, ataupun teman-teman ketika mau membuat mengedit sesuatu mungkin 45 barangkali payment terms-nya bisa dibuat sesuai dengan number of days-nya berapa ini segala macam, tipenya, balance. Nah ini invoice after the date atau after the end of the invoice month. Nah ini teman-teman ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman pakai gitu, last day of current month segala macam. Nah di sini ketika teman-teman mau buat payment terms-nya 45 hari, nah di sini bisa. Dan ini kita pakai yang default aja 30. Dan ini invoice date-nya kapan dibuat, bisa misal kita set di tanggal 26, dia otomatis langsung ke tanggal 25. Begitu juga ini salesperson orangnya tadi, terus sales channelnya siapa, nah kita sales aja kita buat. Dan ada di sini ada invoice line. Invoice line itu apa? Nah invoice line itu misal barang-barang yang mau dimasukin, yang bakal dijual ke customer apa aja gitu. Misal yang data yang udah kita buat tadi itu set yogurt ya. Nah set yogurt ini otomatis price-nya keatur, deskripsinya udah ada, itu bisa diedit juga di sini, dan kuantitinya. Nah kuantiti berapa, kita anggap aja ada 250. Dia otomatis langsung menjumlahin sama ini tax amount. Nah ini juga ada fiscal option untuk tax amount tadi segala macam. Kemudian ketika ini kita bisa tambah lagi gitu, apalagi produknya milk. Ini ada pasteur. Nah ini harga unitnya berapa, terus misal kita buat 257 quantity, dia otomatis ke jumlah langsung, dan term condition yang bisa kita edit juga. Kemudian ini bisa diolah langsung, dan ini bisa disimpan. Jadi ketika kita simpan ini berubah langsung di sini ya. Di sini today, dan ini ada administrator invoice created. Dan ini langsung update di sini, dan statusnya jadi draft. Dan ketika ini divalidasi, misal begini, statusnya langsung terupdate. Update jadi open. Itu udah diupdate. Kemudian ini kita bisa ngeprint invoice ya. Kita bisa print invoice. Nah ini invoice-nya berdasarkan number of file. Ini di download reportingnya, teman-teman ini bisa dilihat reportingnya gimana. Nah begini, ini invoice langsung keluar Cimory Indonesia.
PT Cimory, Indomaret, invoice nomor berapa, ini segala macam, payment termnya sesuai dengan kesepakatan antara customer dengan perusahaan, yaitu 30 hari. Nah, gitu teman-teman. Kemudian di sini di Indomaret ya tadi. Nah, ini tadi. Nah, ini ketika mau dibuat credit notes. Nah, ini bisa dibuat, ditambahin kalau teman-teman mau nambahkan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya nanti ketika ada sesuatu. Dan ini ada refund method, alasannya kenapa, segala macam. Ini bisa dibuat cancel atau create draft credit note atau cancel, modify segala macam. Alasannya bisa diisi di sini sesuai dengan ketentuannya. Terus tadi paymentnya tadi itu bisa diregister, diregister. Nah, itu maksudnya bagaimana metode pembayarannya, bisa melalui apa, mau bank atau cash. Itu misal kita tambah cash, dia di dashboard nanti di sini bakal masuk ke dashboard atau bank. Nah, di bank apabila kita cek, nanti pembayarannya akan langsung masuk ke dashboard bank. Nah, begitu teman-teman. Sebentar. Sorry. Nah, kemudian ini status paymentnya bisa post. Udah ke post karena udah dibayar. Nah, ini dashboard. Nah, ini tadi di bank ya. Nah, ini tambah nih jadi 11.265. Nah, itu tambahan dari customer invoice. Oh ya, ketika itu belum masuk, masih di tahapan open. Jadi customer invoice-nya masuk ke sini, jumlahnya berapa, waiting payment-nya berapa gitu. Jadi masuk ke sini. Terus kemudian ini ada vendor bills juga. Nah, di vendor bills itu ini kita buat vendor bills dari vendor kita. Nah, ini daftar vendor juga bisa dibuat di sini di master data, sama produk yang dibeli apa aja. Nah, misal kita mau buat vendor billsnya apa dulu nih? UKM Giritani, UKM Mega Mandung, atau apa aja. Terus misal tadi UKM Cipanas, vendor reference apa? Nah, ini bisa disesuaikan. Add purchase ordernya apa aja gitu. Misal susu, dan bill date-nya tanggal 3/25. Kapan terakhirnya, mungkin 31 kali. Nah, ini produk ya, di bill produknya apa aja sih gitu. Misal susu yang diperlukan bahan dasar untuk pembuatan yogurt. Nah, unit price-nya berapa segala macam. Itu diatur. Ini bisa diinput manual atau nantinya bisa diedit di sini. Dari pihak vendor berapa ngasih harga, ini sell price-nya berapa, ini tinggal atur aja sih berapa, misal $1, type-nya gimana. Nah, nanti bakal ya unit price-nya bakal ngikutin. Terus jumlahnya quantity berapa, misal 500. Nah, itu langsung ke jumlah juga. Ini text description-nya, teksnya apa aja, fix account segala macam. Text description-nya fiskal. Nah, ini bisa diatur juga, atau ada info. Ini mengenai, nah sebenarnya fiscal option ini bisa disesuaikan juga nantinya. Terus apa saja ya. Nah, ini
data ini itu divalidasikan atau bisa di save untuk sebagai draft aja sementara, atau langsung divalidasikan. Nah, divalidasikan dia langsung berubah. Ketika di save dia masih berubah jadi draft. Nah, awalnya kalau ketika kita save itu bakal jadi draft ini tandanya, tapi kalau ketika kita validasi langsung, wah ini benar, dari invoice-nya berubah langsung ke open. Nah, ini gimana munculnya? Nanti bakal muncul di sini nih teman-teman. 500 Cipanas, terus dashboardnya. Ini to pay yang akan dibayar tuh 500. Di dashboard itu ada, nah di sini yang saya bilang tadi, ketika masih dalam status akan dibayar dalam minggu ini, maka masuk ke sini payment. Nah, kemudian bagaimana kelanjutannya? Tadi vendor bills ya. Oke, kita klik. Nah, ini register payment atau tadi apps credit for credit notes. Kalau misal ada sesuatu sesuai di tengah-tengah kesepakatan ada terjadi sesuatu, ya ini bisa diajuin. Dan ini register payment, lakukan pembayarannya via apa? Misal bank USD, bank. Nah, divalidasikan, terus bakal nanti statusnya berubah dari open menjadi paid apabila udah dibayar. Nah, ini udah di post di payment. Ini dan di dashboard tadi ini berubah. Nah, dan ininya berkurang karena dari PT Cimory itu beli bahan baku susu tadi dari pihak vendor. Nah, ini berkurang dan transaksinya ini berkurang balance di general ledger. Kemudian ini ada journal items. Nah, ini kayak history tentang apa yang telah dilakukan selama di accounting entries ya. Nah, ini ada debit kredit segala macam dan balance, dan ini ada juga journal entries-nya. Kita bisa buat sendiri journal entries. Kapan waktunya, apa aja itemnya segala macam, bisa di post langsung di skala aja dulu. Kemudian tax adjustment. Kemudian di sini ada reporting tadi berupa invoice. Ini bisa dilihat total, dan ini datanya bisa berupa statistik, grafik, atau berupa reportnya seperti ini. Nah, ini bisa berupa statistik. Ini apa aja sih bahan-bahan yang dibeli, misal ini susu, ini uang, sama yogurt. Terus bisa berdasarkan total quantity, average price, kemudian jumlah atau berdasarkan jumlah. Nah, ini bisa berupa line chart, terus atau berupa bar chart, terus atau bisa digunakan pie chart sesuai dengan kebutuhan perusahaannya sendiri nanti. Ketika memang perusahaan membutuhkan secara analisa lebih memudahkan menggunakan pie chart atau bar chart, ya itu sesuai dengan kebutuhan saja, sesuai dengan kebutuhan. Nah, report tadi itu bisa di download, bisa di print, itu kapan waktunya, start date kapan segala macam. Nah, itu bisa di print, nanti otomatis ke download, ke save. Nah, ini jurnal audit, ini berdasarkan tanggal ya, tapi ini default aja, berarti keseluruhan tanggal. Nah, ini
Ini PT Cimory segala macam, ini jurnal auditnya, vendor bills-nya mana dikeluarin, customer invoice-nya juga. Jadi tersusun secara rapi untuk catatan keuangannya. Kemudian itu PDF report, itu ada jurnal audit juga di sini, partner ledger juga, ya disesuaikan aja sih, trial balance segala macam. Di sini ada tax report segala macam, profit and loss, nah bisa dicek juga. Dan ini bisa di print dikirim. Nah oh ya, untuk payment, ketika ada payment, nah ini bisa dikirim ke customer, bisa dikirim ke pihak customer atau vendor. Nah ini bisa dikirim via email. Nah Indomaret emailnya apa gitu, jadi desain. Jadi ketika kita membuat data customer atau data vendor itu, ketika kita bisa lengkap segala macam, itu bahkan lebih baik lagi. Nah lebih bagusnya kenapa, ketika ada email, ada nomor HP, ada nomor telepon perusahaan, nah itu nanti di invoice bakal muncul juga lebih rapi nantinya. Nah jadi ini langsung draft segala macam dari pihak Udu-nya udah langsung sediain. Nah jadi untuk modul accounting, untuk modul accounting ini di PT Cimory itu penerapannya paling baru, kita menggunakan purchase order baik secara invoice ya, customer invoice-nya, purchase order tadi, vendor bills, nah sama laporan-laporan keuangan yang seperti apa, trial balance, bisa jurnal audit, partner ledger, general ledger, kemudian ada balance sheet, terus trial balance, profit loss, edge partner balance, dan tax report, dan semuanya terdata dengan rapi dari Udu. Jadi sangat-sangat memudahkan dan mengefektifkan pendataan yang ada di PT Cimory nanti sendiri. Terus di sini juga ada invoice analisisnya ya, secara reporting. Nah ini bisa digunakan sebagai data oleh perusahaan untuk melakukan forecasting nantinya. Oke, mungkin untuk modul SCM untuk kali ini untuk modul SCM kali ini bisa sebatas ini, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya mewakili dari kelompok NSIS bagian modul supply chain management. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan mohon diperbaiki dan dikoreksi apabila banyak kesalahan dalam video ini, baik dalam penyampaian materi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kita ke depannya, untuk lebih efektif dan efisien mungkin secara penerapan modul accounting yang ada di PT Cimory. Terima kasih.